Okay, next discussion still about modification. The third modification is adverb. Okay, the table of contents about adverb. Definition of adverb, kinds of adverb, function of adverb, smart notes, example of questions. Nah, jadi apa saja jenis fungsi dan juga beberapa catatan tentang adverb serta contoh-contoh soal yang di dalamnya menanyakan adverb. Okay, so the definition of adverb. I took this definition from Cambridge Advanced Learner Dictionary. Adverb yang penulisannya disingkat menjadi ADV ya, adverb. A word which describes or gives more information about a verb, adjective, adverb, or phrase. Nah, jadi sebuah kata yang mendeskripsikan atau memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, adjektif, atau juga adverb itu sendiri atau phrase. Nah, in the sentence, she smiled cheerfully. The word cheerfully is an adverb. Nah, jadi di sini dia memberi keterangan tentang smiled-nya. Gimana dia smiled cheerfully? Okay. Next, kinds of adverb, kinds by meaning. Jadi jenis adverb dilihat dari maknanya. Ada adverb of manner. The girls answered all the question correctly. Nah, jadi menunjukkan bagaimana subjek itu melakukan actionnya. Di sini bagaimana seorang gadis menjawab pertanyaan correctly. Nah, kemudian yang kedua yaitu adverb of place, menunjukkan tempat atau lokasi. It is very sunny but cold outside. Nah, di mana yang sunny dan cold? Outside, di luar. Nah, menjawab pertanyaan where. Kalau manner itu how. Kemudian adverb of time. We moved into our new house last week. Nah, kapan pindah ke rumah baru? When? Jawabannya adalah last week. Nah, itu adalah time. Kemudian adverb of frequency. Nah, I cleaned my bedroom every day. Seberapa sering kamu membersihkan ruanganmu? Atau how often? Every day. Nah, jawabannya how often? Dijawab dengan every day. Kemudian intensifier. Nah, intensifier ini ada yang menyatakan degree, ada yang emphasis. Nah, derajat atau penekanan. The students spoke only loudly. Nah, di sini adalah penekanan, menunjukkan penekanan emphasis. Only loudly. Nah, kata only itu adverb, loudly juga adverb. Adverb bisa memodifieri adverb ya tadi. Oke. Next, kinds by function. Jadi fungsi adverb dilihat posisinya atau fungsinya dalam kalimat. Nah, yang pertama adalah sentence adverb. Jadi adverb yang memodifieri kalimat. We met the wise man. Fortunately. Nah, untungnya kita ketemu orang yang bijaksana. Oke, kemudian yang kedua, exclamatory adverb. Fungsinya menyatakan exclamatory itu apa ya? Ketakjuban, nah, seruan. How slow a car is. Nah, how di sini adalah exclamatory adverb. Kemudian explanatory adverb. There are 4 main skills in English. Nah, namely, ini salah satu contoh dari explanatory yang fungsinya menjelaskan. Namely, oke, bisa dilihat mungkin nanti ketemu contoh-contoh lainnya. Jadi ini dilihat dari fungsinya dalam kalimat. Kemudian yang terakhir adalah interrogative adverb. Where do you go? Di sini kata where itu sebagai interrogative adverb. Adverb yang bentuknya pertanyaan. Nah, di mana? Kemana kamu akan pergi? Oke, jadi ini beberapa jenis adverb. Yang pertama tadi sesuai maknanya, kalau yang ini sesuai fungsinya dalam kalimat. Bisa dicermati ya. Okay, now adverbs modify verb. Nah, dalam kalimat itu sendiri, adverb itu memodifieri atau
memperjelas makna verb. Nah, di sini she writes skillfully. Nah, kata skillfully adalah adverb. Dia memodifieri writes. Nah, writes-nya itu seberapa jauh, apa batasnya? Skillfully. Nah, jadi dia menulis dengan ahli. Oke, kemudian yang kedua, adverb modify adjective. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah he is an extremely quick thinker. Nah, kata extremely memodifieri adjective quick. Nah, dia adalah orang yang atau seorang yang berpikir dengan cermat, dengan cepat. Nah, sangat. Nah, di sini kata extremely itu mengandung makna sangat. Nah, kemudian adverb modify adverb. He walked painfully slowly. Nah, dia bekerja amat sangat pelan. Nah, di sini kata painfully itu adverb, slowly juga adverb. Menyatakan penekanan. Nah, ini amat sangat. Nah, degree-nya juga emphasis. Kemudian adverb modify sentence. Basically, nah tadi contohnya ada fortunately, unfortunately, basically. Nah, ini sama fungsinya. She quit because she was not paid enough. Nah, pada dasarnya alasan utama atau alasan dia berhenti karena tidak cukup upahnya. Nah, seperti itu. Kemudian prepositional phrase. Jadi adverb bisa memodifieri prepositional phrase. Di sini contohnya adalah kata even. Even. It is a difficult task to finish even for an expert. Nah, kata for an expert adalah prepositional phrase diawali oleh preposisi for. Nah, diikuti oleh noun phrase an expert. Nah, di sini kata even mengawali. Nah, fungsinya memodifieri even for an expert. Nah, bisa dicermati ya. Oke, tanyakan apabila penjelasan saya terlalu cepat atau kurang mendetail. Nah, akan kita bahas dalam grup nantinya. Oke, Smart Notes ada catatan tentang pembahasan adverb. Remember that an adverb can modify verb. The students behave calmly. Nah, di sini kalau ada verb, setelahnya adalah adverb, calmly. Tetapi apabila verbnya adalah linking verb, maka diikuti oleh adjective. Contohnya, the cakes seem toasty. Nah, linking verb, kata seem itu masuk ke dalam linking verb, maka tidak diikuti oleh adverb, tetapi diikuti oleh adjective. Nah, yang masuk dalam linking verb apa saja yang sudah kita pelajari? Contohnya adalah kata to be berupa to be, are, is. Nah, she is beautiful. Nah, bukan she is beautifully ya. Kemudian seem, the cake seem toasty. Nah, atau kata look, she look happy. Nah, jadi di sini tadi kan ada adverb modify verb. Nah, jadi kalau ada kata kerja, verb diikuti oleh adverb. Tetapi ingat, kalau kata kerjanya berupa linking verb yang masuk dalam linking verb, itu yang mengikuti bukan adverb tetapi adjective. Nah, ini kalau tidak hafal dilihat dari maknanya saja. Jadi yang sesuai yang dibutuhkan itu apa? Adverb, kata keterangan atau adjective, kata sifat. Oke, ini sebagai catatan. Dan juga mungkin sebagai pengecoh nanti dalam soal apabila keluar. Antara adjective atau adverb. Oke, ini juga catatan lain. Bahwa untuk membantu adverb biasanya dari adjective ditambah ly, adverb of manner ini ya. Kind menjadi kindly, happy menjadi happily, wonderful menjadi wonderfully. Tapi ingat ada beberapa kata kata hard dengan fast itu ketika dirubah menjadi adverbs tidak diberi penambahan ly. Karena kata hard itu juga sudah memiliki makna
atau menyimpan makna adverb ketika posisi yang dibutuhkan adalah adverb dan juga fast. Sementara kata friendly, costly, deadly, dan juga lively ini meskipun memiliki akhiran ly, itu bukan adverb, tetapi adjective. Nah, ini adalah beberapa catatan kaitannya dengan bentuk dari adjective dan adverbs. Bisa dicermati. Berikutnya adalah example of question, contoh pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, employees in the public relation department work bla 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 hardly, hardness, atau hard boy. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah adverb. Karena setelah work, verb, itu langsung blank dan tidak ada kata yang mengikutinya. Maka adverb yang tepat adalah hard. Nah, ingat bahwa kata hard meskipun sebagai adverb tidak memiliki penambahan ly di belakangnya. Berikutnya, these latest figures are bla 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 difficult to interpret. Nah, di sini sebelum titik ada are, ada linking verb, dan setelahnya ada adjective. Nah, ingat yang bisa memodifieri adjective adalah adverb. Jadi dari option kita memilih adverb antara more terrible, terrible, terribly, dan much terrible. Option yang paling tepat sebagai adverb adalah terribly. Karena memodifieri adjective difficult. Pertanyaan berikutnya. Car prices have decreased bla 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 due to low demand. Due to low demand, I mean. Oke. Ini car prices adalah subjeknya, have decreased sebagai verbnya. Nah, yang bisa atau yang dibutuhkan di sini sesuai maknanya juga yang bisa memodifieri verb adalah adverb. Dari option, adverb yang tepat adalah lately. Oke, juga dilihat dari maknanya. Okay, so that's all about adverb. So thank you, and if you have questions, you can write it on our WA group. Dan setelahnya kita akan berlatih baru ke pembahasan berikutnya tentang prepositional phrase. Okay, see you.